Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Kemare Rabbani dari kelas CD dengan nomor NIM 256120100092. Pengantar akuntansi adaptasi Indonesia. Bab 7 persediaan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ada menjelaskan pentingnya pengendalian dalam persediaan. Yang kedua, menjelaskan 3 asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana pengaruhnya pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang ketiga, menghitung biaya persediaan pada sistem persediaan perpetual dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO, dan biaya rata-rata tertimbang. Yang keempat, menghitung biaya persediaan pada sistem persediaan periodik dengan menggunakan metode FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. 5. Membandingkan dan membedakan penggunaan dua metode perhitungan biaya persediaan. 6. Menjelaskan dan memberi ilustrasi mengenai pelaporan persediaan di laporan keuangan. Yang ketujuh, menjelaskan dan memberi contoh perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan pada persediaan terhadap pengaturan persediaan. Pengendalian persediaan, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Melindungi persediaan. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan, receiving report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu preventif atau pencegahan. Yang kedua, detektif, mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Barang berharga disimpan dalam lemari terkunci, menggunakan cermin dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. Melaporkan persediaan. Perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Menggunakan satu dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi-asumsi arus biaya persediaan masalah akuntansi muncul saat barang yang diidentik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan untuk penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi arus biaya ada dua, yaitu yang pertama, arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaan, masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, barang dibeli, barang dijual. Biaya rata-rata tertimbang, barang dibeli, barang dijual. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. 10 Mei pembelian 1 unit biaya 9.000. 18 Mei pembelian 1 unit 13.000. 24 Mei pembelian 1 unit 14.000. Total yaitu 3 unit 36.000 biaya. Harga rata-rata per unit yaitu 12.000 atau 36 juta dibagi 3 unit. Asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada 30. Penjualan 10 unit terjual 20.000. 18 Mei unit terjual 20.000. 24 Mei terjual 20.000. Beban pokok penjualan 10 Mei unit terjual 9.000. 18 Mei unit terjual 13.000. 24 Mei unit terjual 14.000. Laba bruto 10 Mei unit terjual 11.000. 18 Mei unit terjual 7.000. 24 Mei unit terjual 6.000. Persediaan akhir 10 Mei unit terjual 27.000, 18 Mei unit terjual 23.000, 24 Mei unit terjual 22.000. 13.000 ditambah 14.000, 18 unit terjual yaitu 9.000 ditambah 14.000. 24 Mei unit terjual 9.000 ditambah 13.000. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba bruto 7.000, dan persediaan akhir yaitu 23.000. Metode persediaan masuk pertama, keluar pertama, first in, first out atau FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir.
Metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan pembelian. Metode FIFO, laporan laba rugi penjualan 20.000, beban pokok penjualan 9.000, laba bruto 11.000, 10 Mei 9.000, 18 Mei 13.000, 24 Mei yaitu 14.000. Laporan posisi keuangan persediaan 27.000. Biaya rata-rata tertimbang yaitu 9.000 ditambah 13.000 ditambah 14.000 dibagi 3 yaitu 12.000. Metode biaya rata-rata tertimbang. Laporan laba rugi yaitu penjualan 20.000, beban pokok penjualan 12.000, laba bruto 8.000. Laporan posisi keuangan yaitu 12.000 dikali 2, persediaan 24.000. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan virtual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi bagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan tersedia dibagi menjadi dua jenis. Sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual, item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik, item barang dagangannya sangat besar namun nilainya kecil. Barang 127B. Januari tanggal 1 persediaan 1.000 unit, biaya 20.000. 4 Januari penjualan 30.000 per unit, 7.000. 10 Januari pembelian 500 unit, 24.400 biaya. 22 Januari penjualan 30.000 per unit, 360 unit. 28 Januari penjualan 30.000 per unit, 240 unit. 30 Januari yaitu 600 unit, biaya 23.300. Metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama. Saat biaya tersebut terjadi, metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Januari tanggal 4, piutang usaha 21.000, penjualan 21.000, bahan pokok penjualan 14.000, persediaan 14.000, persediaan 11.200, utang usaha 11.200. 22 Januari, piutang usaha 10.800, penjualan 10.800. Beban pokok penjualan 7.344, persediaan 7.344. Piutang usaha 7.200, penjualan 7.200. Beban pokok penjualan 5.376, persediaan 5.376. Persediaan 13.980. Utang usaha 13.980. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai-nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata bergerak. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual atau rata-rata tertimbang. 4 Januari piutang usaha 21.000, penjualan 21.000, beban pokok penjualan 14.000, persediaan 14.000. 10 Januari persediaan 11.200, utang usaha 11.200. 22 Januari piutang usaha 10.800, penjualan 10.800. Beban pokok penjualan 7.740, persediaan 7.740. 28 Januari piutang usaha 7.200, penjualan 7.200. Beban pokok penjualan 5.160, persediaan 5.160. Persediaan 13.980, utang usaha 13.980. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. 1 Januari persediaan 1.000 unit, biaya 20.000 per unit, 20 juta. 10 Januari pembelian 500 unit, biaya 22.400 per unit, 11 juta 200.000. 30 Januari pembelian 600.000 per unit, biaya 23.300 per unit, 13.980. Tersedia untuk dijual selama bulan berjalan yaitu 2.100 unit. Total semua yaitu 45.180.000. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menentukan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut.
Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 600 unit, biaya 23.300 per unit, 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200.000, biaya 22.400 per unit, 4.480.000. Persediaan 31 Januari yaitu 800 unit, 18.640.000. Beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal 1 Januari yaitu 20 juta, pembelian 11.200 ditambah 13.980, 25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180, persediaan akhir 31 Januari yaitu 18.460. Beban pokok penjualan yaitu 26.720. Harus bayar FIFO. 1 Januari 1.000 unit, 20.000, barang tersedia untuk dijual 20 juta. Beban pokok penjualan yaitu 20 juta. 10 Januari 500 unit, 22.400. Barang tersedia untuk dijual 11.200. 6.220. Total yaitu 26.720. 30 Januari 600 unit, 23.300 yaitu 13.980. 610 unit, 23.000. Persediaan 4.800. 13.980. 45.180. Persediaan 18.460. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang, total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang, total biaya unit tersedia untuk dijual 45.180.000 dibagi unit tersedia untuk dijual 2.100 unit. 21.510 per unit dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari 20 juta, pembelian 11.200 tambah 13.980, 25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180, persediaan akhir 31 Januari 17.208.000. Beban pokok penjualan 27.972.000. Membandingkan metode biaya persediaan, FIFO dan persediaan rata-rata terimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk yang pertama beban pokok penjualan, yang kedua laba bruto, yang ketiga laba neto, dan yang terakhir keempat persediaan akhir. Menggunakan sistem persediaan perpetual, laporan laba rugi atau parsial penjualan FIFO 39 juta, biaya rata-rata tertimbang 39 juta, beban pokok penjualan 26.720, biaya rata-rata tertimbang 26.900, laba bruto FIFO 12.280, biaya rata-rata tertimbang 12.100.000. Persediaan 31 Januari FIFO 18.460.000, biaya rata-rata tertimbang 18.280.000. Pengaruh dari perubahan biaya harga metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang WA. Beban pokok penjualan, jumlah tertinggi WA, jumlah terendah FIFO, jumlah tertinggi WA, jumlah terendah FIFO. Laba bruto, jumlah tertinggi FIFO, jumlah terendah WA, jumlah tertinggi WA, jumlah terendah FIFO. Laba neto, jumlah tertinggi FIFO, jumlah terendah WA, jumlah tertinggi WA, jumlah terendah FIFO. Persediaan akhir barang, jumlah tertinggi FIFO, jumlah terendah WA, jumlah tertinggi WA, jumlah terendah FIFO. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan. Dalam laporan keuangan persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. Biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang dicatat, perubahan metode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost or market atau LCM, digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto, net realized value. Dari persediaan tersebut, nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pendapatan. Biaya langsung atas pelepasan cakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta,
perkiraan harga jual 800, perkiraan beban penjualan 150, beban dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000 dihitung sebagai berikut. Nilai pasar atau nilai realisasi neto sama dengan 800.000 dikurang 150.000, sedangkan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah 650.000. Penilaian pada menilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 5 juta, harga pengganti 4 juta, taksiran harga jual barang A 6 juta, biaya penjualan 500.000, margin labanya diperkirakan 10%, berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Jawabannya yaitu batas atas sama dengan harga jual dikurang BP sama dengan 5.500.000. Harga bawah BA dikurang ML yang sama dengan 5.500.000 dikurang 600.000 sama dengan 4.900.000. Harga pasar 4.900.000. LCM 4.900.000. Selisihnya 100.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan metode untuk menghitung biaya persediaan FIFO atau biaya rata-rata terimbang. Yang kedua, metode penilaian persediaan biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Persediaan di laporan posisi keuangan, kedai kopi laporan posisi keuangan, aset lancar kas dan setara kas 223 juta, 235 juta. Investasi perdagangan atau biaya real 420 juta. Ditambah penyisian penilaian untuk investasi perdagangan 45 juta. 465 juta. Piutang usaha 305 juta dikurangi penyisian piutang usaha 12 juta 300 ribu, 290 juta 700 ribu. Persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya metode FIFO atau nilai pasar yaitu 120 juta. Pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Persediaan awal, beban pokok, laba bruto, laba neto. Kurang catat, turun, lebih catat, naik, kurang catat, turun, lebih catat, naik, lebih catat, naik, kurang catat, turun, lebih catat, naik, kurang catat, turun. Persediaan akhir, kurang catat, turun, lebih catat, naik, lebih catat, naik, kurang catat, turun, kurang catat, turun, lebih catat, naik, kurang catat, turun, lebih catat, naik. Pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Sinar Express laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2016. Penjualan 2015 benar 980.000, tidak benar 1.980.000. 2016 benar 1.100.000, tidak benar 1.100.000. Persediaan 1 Januari benar 55.000, tidak benar 55.000. 2016 benar 50.000, tidak benar 60.000. Pembelian 2015 benar 650, tidak benar 650. 2016 benar 700, tidak benar 700. Persediaan yang dapat dijual 705.000, benar, tidak benar 705.000. 2015. 2016 benar 750, tidak benar 760. Persediaan semakin berkurang 31 Desember 60.000, benar, tidak benar 50.000 pada 2015. 2016 benar 70.000, tidak benar 70.000. Laba bruto benar 335.000, tidak benar 655.000, tidak benar pada 2015. 2016 benar 680, tidak benar 690. Laba beban operasi yaitu benar 100.000, tidak benar 100.000 pada 2015. 2016 yaitu 120, benar, tidak benar 120. Laba neto benar 235.000, tidak benar 225.000 pada 2015. 2016 300, benar, tidak benar 290, tidak benar. Pelaporan lebih rendah 10.000 dari laba neto. Pelaporan lebih tinggi 110.000 dari laba neto. Pengaruh akhirnya adalah 0 untuk 2 tahun tersebut kesalahan pada persediaan berbalik atau batal. Sehingga laporan laba rugi gabungan untuk 2 tahun sebesar 525.000 atau 225.000 tambah 300.000 sudah benar. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan periode berjalan. Kesalahan persediaan akhir, kurang catat, turun, lebih catat, naik. Persediaan dagang, kurang catat, turun, lebih catat, naik. Aset lancar, kurang catat, turun, lebih catat, naik.
Total aset kurang catat turun, lebih catat naik. Ekuitas pemilik modal kurang catat turun, lebih catat naik. Analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan secara pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang penjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Perputaran persediaan PT Matahari Debt Store untuk tahun yang berakhir pada beban pokok penjualan 2016 3.685.279, 2015 3.335.638. Persediaan awal tahun 2016 7.7.800, 411, 2015 955, 231. Akhir tahun 2016 955, 276. 2015 1.007.811. Persediaan rata-rata 1.007.811 ditambah 995.276 ditambah 2 2016 1.105.543.5. 955.231 ditambah 1.711 ditambah 2015 181.521. Perputaran persediaan 3.665.5.279 ditambah 1.154.3.5. 2016 3,7, 3.335.638 ditambah 981.521. 2015 3,4 dibulatkan satu bilangan desimal. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran kas atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh penjualan dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi pokok penjualan dengan jumlah hari penjualan dalam persediaan. Persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Beban pokok penjualan 2016 3.685.279. 2015 3.335.638. Beban pokok penjualan rata-rata 3.368.279 ditambah 365 hari 10.096.7. 3.335.638 ditambah 306 hari yaitu 9.138,7. Persediaan rata-rata 1.7.811 ditambah 995.276 ditambah 2 yaitu 1.154.3,5. Di 995.231 ditambah 1.7.811 ditambah 981.521. Jumlah hari penjualan dalam persediaan yaitu 1.154.3,5 tambah 10.096,7 yaitu 99,2 hari. 981.521 ditambah 11.138,7 107 hari dibulatkan ke satu bilangan desimal. Matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Perputaran persediaan Matahari 3,7, Bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan Matahari 9,9,2, rata-rata Bata yaitu 195 satu hari. Lampiran memperkirakan biaya persediaan. Metode retail, metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail ditetapkan dengan cara berikut ini. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost dan pada harga retail. Langkah kedua, hitung rasio biaya terhadap retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Menentukan persediaan dengan metode retail.
Persediaan 1 Januari, biaya 19.400.000, retail 36 juta. Pembelian bulan Januari atau neto, biaya 42.600.000, retail 64 juta. Langkah pertama, barang tersedia untuk dijual, biaya 62 juta, retail 100 juta. Langkah 2, rasio biaya terhadap harga retail 62 juta bagi 100 juta. Penjualan bulan Januari 70 juta. Langkah ketiga, persediaan 31 Januari. Persediaan 31 Januari pada harga retail. Retail 30 juta. Langkah keempat, persediaan 31 Januari pada biaya perkiraan. 30 juta dikali 62% retail, yaitu 18.600. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan presentasi laba bruto. Langkah ketiga, menghitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Persediaan 1 Januari, biaya 57 juta, pembelian bulan Januari atau neto 180 juta. Langkah 1, barang tersedia untuk dijual, biaya 237 juta. Penjualan untuk Januari yaitu 250 juta. Langkah kedua, dikurangi perkiraan laba bruto yaitu 250 juta. 30%, 75 juta. Langkah ketiga, perkiraan harga pokok penjualan, biaya 175 juta. Langkah 4, perkiraan persediaan 31 Januari 62 juta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.